Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu dengan pembelajaran jarak jauh untuk pertama kalinya melalui video. Hari ini Pak Andrian membuat video tentang bilangan bulat yang nanti akan kita simak setelah pelajaran agama. Pembelajaran pertama, kita akan mulai dengan pengenalan bilangan bulat, garis bilangan, dan operasi bilangan untuk jumlah dan pengurangan. Oke, disimak, jangan sampai terlewat. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Kita akan mulai dengan matematika di kelas 6 dengan materi bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat? Semua kita awali dengan garis bilangan. Garis bilangan yaitu suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Nah ini ya anak-anak, garisnya berbentuk horizontal. Kita akan taruh di tengah dengan bilangan 0. Lalu ada garis di sebelah kanan yang akan kita isi sebagai bilangan bulat positif. Dan ada garis di sebelah kiri yang akan kita masukkan sebagai bilangan bulat negatif. Di sini Pak Handrian hanya membuat 9 ya anak-anak. Tapi garis bilangan ini bisa dibuat tidak terhingga. Di sebelah kiri juga sama, diawali dengan negatif 1. Bilangan bulat 1 sampai 9 disebut itu bilangan asli. Sementara jika dimulai dari 0 disebut bilangan cacah. Contoh bilangan asli. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi bilangan cacah dimulai dari angka 0. Tepat sekali. Sekarang kita coba ya, masuk dalam soal. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Ingat ya, 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Langkah pertama, kita buat dulu garis bilangannya. Ingat, kanan positif, kiri negatif. Lalu, mula-mula Udin di mana tadi? Berdiri di titik 0. Di situ tuh Udin berdiri. Langkah kedua, selanjutnya apa? Dia maju ke depan sejauh 4 langkah. Iya, Udin sudah berdiri di angka keempat. Kemudian, ia melangkahkan lagi kakinya sejauh 5 langkah. Udin berjalan lagi maju sampai ke titik 9. Berarti Udin sekarang di mana? Di titik
9. Kita tulis pernyataannya. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Mudah ya? Mudah banget pastinya. Lalu sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Yang pertama, operasi penjumlahan menghadap pada arah yang tetap. Jika positif, dia mengarah pada arah yang tetap. Tapi kalau misalkan pengurangan, dia berbalik arah. Yang ketiga, kalau tandanya positif, dia itu berarti maju. Balikannya, kalau tanda negatif, berarti dia mundur. Kita contoh ya. 9 ditambah buka kurung negatif 6 sama dengan titik, titik, titik. Kita kerjakan dengan menggunakan garis bilangan. Langkah pertama, 9. Ingat bilangan positif, berarti dia maju ke depan. Ya. Lalu langkah kedua, kita lihat apa itu? Tanda penjumlahan, berarti dia tetap. Ingat tadi ya, sifat yang kedua. Lalu yang ketiga, kita lihat itu apa? Bilangan negatif. Kok bilang negatif berarti apa dia? Mundur ya. Berarti sekarang si Udin mundur lagi. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, berarti sekarang si Udin berada di angka 3. Berarti hasilnya 9 ditambah negatif 6 sama dengan positif 3. Soal kedua. Buka kurung negatif 8 ditambah 4 sama dengan titik, titik, titik. Langkah pertama, langsung. Ingat bilangan negatif, berarti dia mundur. Ya, mundur 8 tadi ya. Lalu kita lihat lagi. Kalau tadi ada jumlah, berarti dia tetap. Lalu langkah ketiga, lihat bilangan apa tuh? 4 itu positif. Ingat, kalau positif berarti dia maju. Nah, gitu ya, mudah ya. Majunya berapa? Ya sesuai dengan yang diminta, 4. Berarti sekarang hasilnya kita udah tahu. Berapa hasilnya? Negatif 4. Hebat sekalian. Mantap semua anak kelas 6B. Lanjut. Soal nomor 3. Negatif 7 ditambah negatif 3. Sama dengan titik, titik, titik. Ini mudah ya. Bisa kalian tebak langsung. Tapi kalau menggunakan garis bilangan seperti ini. Langkah pertama. Negatif berarti mundur. Mundur berapa langkah Pak Handrian? 7. Sesuai yang diminta. Langkah kedua, lihat tandanya. Tambah. Ingat, kalau tambah berarti apa dia? Tetap. Diam di situ. Negatif 3. Berarti mundur lagi 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti hasilnya sekarang berapa? Negatif 10. Wah, hebat-hebat ini anak kelas 6B ya. Berikutnya, 4 dikurang. Nah, ini sekarang lain nih ya. Dikurang negatif 5. Langkah pertama, ingat 4 merupakan bilangan positif. Berarti dia maju. Maju berapa? 4 dari angka 0. Kita hitung nanti sama-sama ya. 3, 4.
Nah, di situ dia berhenti. Langkah kedua, apa itu? Pengurangan. Kalau pengurangan tadi apa dia? Berbalik arah. Ya, beda dengan penjumlahan. Lalu negatif 5, berarti dia mundur 5 langkah. Ya, mundur 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sekarang Udin berada di titik 9. Cukup mudah ya. Dengan syarat kalian harus hafal sifat yang tadi. Sekarang kita kerjakan yang berikutnya. Negatif 7 dikurang 3. Sama dengan titik, titik, titik. Langkah pertama, lihat dulu bilangan apa itu? Negatif. Berarti dia mundur. Berapa langkah? Pastinya 7. Sesuai soal yang diminta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu lihat lagi tandanya. Tandanya apa sekarang? Pengurangan. Pengurangan berarti dia balik arah lagi. Ya, positif 3. Berarti apa kok positif 3? Dia maju. Ya, ingat kalau positif dia maju. 1, 2, 3. Sekarang ketemu hasilnya. Berapa hasilnya? Negatif 10. Sesuai titik yang ada di situ. Mantap, hebat. Untuk selanjutnya, kita latihan soal ya. Kalian kerjakan menggunakan garis bilangan. Kenapa menggunakan garis bilangan? Ini untuk memahami konsep dasar. Ketika kalian sudah paham akan konsep dasar, sudah pasti nanti dengan soal yang sulit, kalian akan lebih mudah. Oke, selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Videonya cukup jelas ya, dan materinya cukup mudah. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, Bapak cukupkan dulu. Saran Pak Andrian, ulangi videonya. Tonton jangan hanya satu kali. Kalian pahami dengan baik, Pak Andrian yakin. Kalau kalian memahami baik-baik, disimak secara seksama, materi ini sangat-sangatlah mudah. Ya, sekali lagi Pak Andrian sampaikan, tolong jangan hanya dilihat satu kali. Ya, silakan bertanya jika ada yang masih bingung. Ya, oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.